User Research for UX Development. Pada kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita melakukan user research untuk pengembangan dan pembangunan sebuah user experience. Apa saja langkah yang dapat dilakukan beserta tools dalam melakukan user research. User research berdasarkan kutipan dari Usability Go, penelitian pengguna atau user research berfokus pada memahami perilaku, kebutuhan, dan motivasi pengguna melalui teknik observasi, analisis tugas, dan metodologi umpan balik lainnya. Mike Kunavsky lebih lanjut mencatat bahwa itu adalah proses memahami dampak desain pada audiens. Jenis riset pengguna yang dapat atau harus Anda lakukan tergantung pada jenis situs, sistem, atau aplikasi yang Anda kembangkan, timeline Anda, beserta lingkungan Anda. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah dasar yang dapat dilakukan ketika melakukan user research. Yang pertama adalah define primary user group. Ini melibatkan pembuatan kerangka kerja yang menjelaskan jenis utama pengguna yang Anda rancang, memungkinkan Anda untuk memfokuskan upaya Anda dalam merekrut pengguna untuk penelitian. Pada situs utama perusahaan, mungkin menyertakan grup pengguna sebagai berikut. Yang pertama ada pembeli potensial, yang kedua adalah pembeli saat ini, yang ketiga ada mitra, dan yang keempat ada pencari kerja. Anda akan mulai memprioritaskan grup pengguna secara lebih detail ketika Anda mendefinisikan grup untuk riset pengguna. Yang kedua adalah plan for user involvement. Ini termasuk memilih satu atau lebih teknik untuk melibatkan kelompok pengguna dalam penelitian berdasarkan kebutuhan proyek Anda. Berikut adalah opsi teknik penelitian pengguna. Yang pertama ada wawancara pengguna, yang kedua ada pertanyaan kontekstual, yang ketiga ada survei, yang keempat ada grup fokus, yang kelima ada guard sorting, dan yang keenam ada pengujian penggunaan. Yang ketiga, conduct the research. Mulailah mengadakan sebuah penelitian seperti wawancara dan survei, lalu berikan tips tentang bagaimana cara melakukannya. Yang pertama adalah wawancara pengguna. Wawancara pengguna adalah percakapan terstruktur dengan pengguna saat ini atau potensial dari situs Anda. Ini dapat dilakukan melalui telepon, melalui alat konferensi web video, untuk beberapa kondisi tatap muka. Yang kedua ada pertanyaan kontekstual. Penyelidikan kontekstual menggabungkan pengamatan pengguna dengan teknik wawancara. Perancangan user experience ini pergi ke peserta, idealnya ke lingkungan di mana mereka cenderung menggunakan situs ini. Yang ketiga ada survei. Survei melibatkan sekumpulan pertanyaan yang terdefinisi dengan baik yang didistribusikan ke khalayak luas. Mereka paling sering terdiri dari pertanyaan tertutup seperti pertanyaan pilihan ganda yang dapat dengan mudah dikumpulkan dengan alat yang dapat menampilkan pola di antara tanggapan. Yang terakhir ada grup fokus. Kelompok fokus melibatkan penyatuan berbagai orang dalam audiens target dan memfasilitasi diskusi dengan mereka. Tujuan umum adalah untuk memperoleh pendapat tentang topik yang relevan dengan organisasi atau mereknya, seperti pengalaman masa lalu, kebutuhan terkait, perasaan, sikap, dan ide untuk perbaikan. Yang keempat adalah validate your user group definition. Dengan menggunakan apa yang Anda pelajari dari penelitian, Anda dapat memperkuat model grup penggunaan Anda. Model ini kemudian akan berfungsi sebagai platform untuk mengembangkan alat yang lebih rinci seperti persona. Tinjau asumsi yang awalnya Anda buat tentang grup penggunaan Anda. Jika asumsi sebelumnya tidak valid, pertimbangkan kesenjangan apapun yang mungkin Anda miliki dalam riset pengguna Anda karena grup kunci tidak dimasukkan. Yang kelima adalah generate user requirement. Ini adalah pernyataan fitur dan fungsi yang dapat dimasukkan oleh situs. Tambahkan persyaratan bisnis dan prioritaskan mereka untuk menjadi persyaratan proyek. Ini menggambarkan layanan yang harus disediakan oleh sistem dan kendala di mana ia harus beroperasi. Kami tidak berharap untuk melihat tingkat detail apapun atau apa tepatnya yang dapat dilakukan oleh sistem. Ini lebih merupakan persyaratan umum. Biasanya ditulis dalam bahasa alami dan disediakan oleh diagram. Sekarang kita akan coba menunjukkan beberapa tools yang dapat digunakan ketika melakukan pengembangan dan pembangunan user research. Google Analytics, aplikasi yang diprakarsai oleh perusahaan besar Google, memiliki beberapa competitive advantage, seperti dapat digunakan di mana-mana, mudah digunakan, dan sederhana untuk menyiapkannya merupakan sumber daya hebat yang harus digunakan di setiap proyek situs web. Google Analytics juga melacak semua datanya dengan kode pelacakan unik yang Anda pasang di setiap halaman situs web Anda. Kode ini adalah potongan kecil JavaScript atau bahasa pengkodean yang berjalan di browser ketika mereka mengunjungi halaman-halaman tersebut. Hotjar.
Hotjar adalah analisis perilaku dan layanan umpan balik pengguna yang membantu Anda memahami perilaku pengguna situs web Anda dan mendapatkan umpan balik mereka melalui alat-alat seperti peta panas, rekaman sesi, dan survei. Hotjar melengkapi data dan wawasan yang Anda dapatkan dari analisis web Anda seperti Google Analytics. Ini adalah layanan terkemuka di industri dan mudah digunakan yang menggabungkan alat analisis dan umpan balik untuk membentuk Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di situs Anda, apa yang dipedulikan pengguna Anda, dan apa yang mereka katakan. SurveyMonkey. SurveyMonkey ini cepat dan mudah untuk membangun survei dan dapat digunakan dengan segala macam pengiriman email atau kampanye iklan. Beberapa keunggulan dari SurveyMonkey adalah mudah membuat survei, kuis, dan jejak pendapat untuk semua audiens, kumpulkan umpan balik melalui tautan web, email, obrolan seluler, media sosial, dan lainnya, secara otomatis menganalisis hasil Anda dan dapat menggunakan fitur analisis yang kuat. Selanjutnya, ekspor hasil Anda atau integrasikan data Anda dengan aplikasi favorit Anda. Terakhir, gunakan wawasan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik dan digerakkan oleh data. What user do? Tes video pengguna menyelesaikan tugas tertentu, mengembalikan video pengujian pengguna yang berwawasan dengan cepat. Yang pertama, dapatkan video berdasarkan permintaan pelanggan Anda menggunakan situs web atau aplikasi Anda dan menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bug dan pembunuh konversi dalam perjalanan pelanggan utama Anda. Yang ketiga, gunakan wawasan ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menumbuhkan, mengoptimalkan, dan meningkatkan skala bisnis Anda.